Om Swastiastu, Sugro Tabek Pekulun, Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling, dan semua tokoh yang kami sebutkan dalam cerita ini. Semoga kami dihindarkan dari segala yang jahat, sebab kami telah berani menyebut nama Paduka dan mungkin saja keliru dalam penyebutan nama dan memberikan cerita. Bila tidak sesuai, mohon dimaafkan. Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Juga kami ucapkan selamat datang bagi yang baru berkunjung ke kanal ini. Pada video kali ini, akan kami bagikan sejarah Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling. Sebelumnya, dukung kanal ini dengan subscribe, agar teman-teman lebih mudah mendapatkan video terbaru kami. Selamat mengikuti. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Kile yang bernama Pangeran Jumpungan. Ia adalah seorang pendeta sehingga bergelar Dukuh Jumpungan yang ahli dalam membuat perahu. Ia juga seorang yang sakti sehingga membuat loloan atau muara di Nusa Penida dan di Nusa Ceningan. Dukuh Jumpungan mempunyai istri bernama Ipuri. Dari hasil perkawinannya ini lahirlah Pangeran Merje. Pangeran Merje mempunyai istri bernama Niluna. Dari perkawinan ini, lahirlah Pangeran Undur dan seorang putri bernama Diah Ranggini. Pangeran Undur mempunyai istri bernama Ilumi dan saudarinya yakni Diah Ranggini diambil sebagai permaisuri oleh seorang raja yang bernama Dalem Sawang. Dari perkawinan ini, lahirlah Pangeran Renggan. Dari perkawinan Pangeran Renggan dan Nimrahim, lahirlah dua anak, yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran I Gede Mecaling, dan yang perempuan bernama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri Dalem Sawang yang menjadi raja di Nusa Penida. Sedangkan Pangeran I Gede Mecaling mempunyai istri Ratu Ayumas Lebur Jagat, atau Ratu Mas Meketel, atau Sang Ratu Ayumas Rajak Bumi. Pangeran I Gede Mecaling kemudian menggantikan menjadi raja setelah Dalem Sawang wafat dalam peperangannya melawan Dalem Dukut. Pangeran I Gede Mecaling amat gemar melakukan tapa brata dan yoga semadi di Pet. Pemujaannya ditujukan kepada Ide Betara Siwa. Ia amat tekun dan taat dalam melakukan yoga semadi sehingga membuat hati Ide Betara Siwa tersentuh dan bersedia turun dari swarga loka untuk melihat siapakah yang melakukan tapa dengan begitu kusyuknya. Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kesaktian berupa Kande Sange. Setelah mendapat anugerah Kande Sange, ia mengalami perubahan rupa. Badan beliau menjadi besar, wajah berubah menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, suaranya menggelegar dan menggetarkan seisi jagat raya. Karena begitu dahsyatnya Pangeran I Gede Mecaling, seluruh jagat raya berguncang. Bentuk yang besar menyeramkan dan suara yang meraung-raung siang dan malam membuat kegaduhan di Mercepade. Menyadari hal itu, para dewa pun kalut, mengingat tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kesaktian Pangeran I Gede Mecaling. Para dewa pun tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan kesaktiannya. Kesaktian itu ternyata terletak pada taringnya yang telah dianugerahkan oleh Betara Siwa. Taring tersebut memiliki keistimewaan yang disebut Catur Sakti. Selanjutnya turunlah Batara Indra untuk memotong taring I Gede Mecaling. Setelah taring itu berhasil dipotong, barulah Pangeran I Gede Mecaling berhenti menggemparkan seisi jagat raya. Setelah itu Pangeran I Gede Mecaling kembali melakukan tapa brata dan yoga semadi. Pemujaannya kini ditujukan kepada Batara Rudra. Lalu Dewa Rudra pun berkenan turun ke bumi untuk memberikan anugerah kepada Pangeran I Gede Mecaling berupa panca taksu yang meliputi taksu balian, taksu penolak gerubuk, taksu kemeranan, taksu kesaktian, dan taksu penggeger. Dikisahkan, setelah Dalem Sawang moksa, seluruh bala wong samar Dalem Sawang menjadi anak buah Pangeran I Gede Mecaling. Hal itu dikarenakan Pangeran I Gede Mecaling
meneruskan tahta kerajaan Nusa Penida dengan gelar Papak Poleng, sedangkan permaisurinya, yaitu Sang Ayu Mas Rajek Bumi, bergelar Papak Selem. Mereka berdualah yang menjadi penguasa dan menjaga Pulau Nusa Penida dengan seluruh pasukannya, yaitu para bebutan dan para wong samar, sehingga Pulau Nusa Penida menjadi keramat dan tetap terjaga kesakralannya hingga sekarang. Sebagai pengabih atau pengawal utama dari Betari Durga, diberikan wewenang khusus kepada Pangeran I Gede Mecaling untuk mencabut nyawa manusia dan menguasai samudra, sehingga ia juga disebut Ratu Gede Samudra, sehingga beliau banyak diminta oleh umat yang menginginkan umur panjang atau mereka yang mengharapkan keselamatan atau rezeki di laut. Pangeran I Gede Mecaling moksa di Pet. Di tempat itu kemudian dibangun sebuah pura yang dikenal dengan Pura Dalem Pet. Sedangkan istrinya moksa di Bias Muntik. Keduanya diberi wewenang menjaga Pulau Nusa Penida berikut lautannya. Beliau kini diberi gelar Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling atau Ide Betara Sakti Mas Mecaling. Demikianlah kisah yang dapat kami bagikan tentang Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling. Dukung kanal ini terus dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman terus mendapatkan video-video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.